Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang kami hormati dosen pengampu bahasa Indonesia Ibu Afiati Handayudiah Fitriani, SPD MPD, dan yang kami banggakan pula teman-teman kelas 2E. Di sini perkenalkan saya selaku moderator presentasi kelompok 7 bahasa Indonesia, yaitu dengan judul tahapan penulisan karya ilmiah. Sebelum kita memasuki presentasi dari kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok 7 ini beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Karimah Aulia Al-Haq dengan NIM 3 digit terakhir 156. Yang kedua Asra Husna Ma'ab dengan NIM 3 digit terakhir 168. Dan yang ketiga yaitu Febriana Khairunisa dengan NIM 3 digit terakhir 172. Baik, setelah ini marilah kita dengarkan bersama-sama presentasi kelompok 7. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama yaitu tentang tahapan persiapan. Perencanaan merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan bagi seorang penulis karya tulis ilmiah. Karena dengan merencanakan segala aspek dari apa yang akan dibahas dan dikaji dapat tersampaikan dengan adanya perencanaan. Maka dari itu alangkah baiknya sebelum menulis karya ilmiah, lebih baik dituliskan rencana yang mau ditulis itu apa. Bisa dengan pilih topik masalah, rumusan tujuan, telusuri topik, identifikasi pembaca, dan tentukan cakupan atau ruang lingkup karya ilmiah. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang tahapan pengumpulan informasi. Adapun bahan dari pengumpulan informasi dalam pembuatan karya ilmiah sebagai berikut. Yang pertama itu manfaat perpustakaan. Yang kedua, memanfaatkan internet. Yang ketiga, kelola dan pilah bahan-bahan pustaka. Yang keempat, membuat ringkasan dan melakukan parafrase. Yang kelima, membuat kutipan. Yang keenam, membuat daftar instrumen wawancara, observasi, dan pertanyaan yang dipersiapkan. Baik, yang ketiga yaitu tahapan pelaksanaan draft. Setelah direncanakan, selanjutnya adalah pelaksanaan yang harus dipersiapkan dengan baik di antara menyiapkan bahan referensi yang cukup sesuai dengan tema yang akan dibahas itu apa, dan bagaimana pelaksanaan dalam membuat karya tulis ilmiah seperti buku, jurnal ilmiah, proceeding, laporan ilmiah. Semua memiliki petunjuk teknis yang berbeda, dan masing-masing dari kita dalam membuat karya ilmiah ditentukan oleh tujuan, termasuk pemenuhan tugas yang diberikan seperti halnya saat kuliah. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri 1, yaitu tentang tahapan menulis draft. Tahapan menulis draft diantaranya yaitu 1. Mengekspresikan ide-ide ke dalam bentuk tulisan kasar. 2. Mengembangkan ide kreatif yang masih bersifat tentatif. 3. Konsentrasi pada ekspresi atau gagasan, bukan pada aspek mekanik. Selanjutnya ada tahapan revisi. Tahapan revisi meliputi 1. Memperbaiki ide dalam karangan karya tulis ilmiah yang berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, penataan isi sesuai dengan kebutuhan pembaca. 2. Membaca ulang seluruh isi draft data atau referensi yang akan dijadikan bahan sehingga memudahkan kita untuk mereduksi dalam bahan yang siap jadi. 3. Sharing atau berbagi pengalaman tentang draft kasar dengan berbagai teman untuk menemukan apa yang menjadi kekurangan kelebihan.
Selanjutnya, ada tahapan penyuntingan yang meliputi 1. Memperbaiki dan mengevaluasi perubahan-perubahan aspek mekanik karangan, contohnya seperti huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, dan format karangan. 2. Memperbaiki karangan pada aspek kebahasaan dan kesalahan menarik yang dilakukan guna meminimalisir kesalahan yang terjadi. Izin melanjutkan materi yang ketujuh, yaitu tahapan publikasi. Tahapan publikasi meliputi yang pertama, tulisan yang kita buat akan berarti dan lebih bermanfaat jika dibaca orang lain. Yang kedua, sesuaikan tulisan dengan media publikasi yang akan kita tuju. Yang kedelapan, tahapan evaluasi. Evaluasi dapat mengukur kemampuan kita untuk bisa mengerjakan maupun menyelesaikan apa yang bisa kita lakukan dalam membuat karya ilmiah yang bagus, terutama bagi pemula atau yang akan memulai membuat karya tulis ilmiah. Dengan melakukan evaluasi, maka kita berarti ingin selalu melakukan perbaikan agar apa yang kita kerjakan menjadi terukur dan maksimal. Baik, alhamdulillah selesai sudah presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Dan jikalau ada kelebihan dan kekurangan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.